Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki usia 1 tahun. Berbagai kebijakan dianggap belum optimal. Salah satu yang menjadi sorotan oleh ekonom Indef Bima Yudhistira mengenai posisi utang Indonesia yang menempati 10 besar negara berpendapatan kecil menengah dengan nilai utang luar negeri terbesar di dunia berdasarkan rilis Bank Dunia. Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam utang luar negeri, yaitu sebesar 402 miliar US dollar dalam International Debt Statistic 2021 Bank Dunia. Dalam urutan tersebut, di atas Indonesia ada Meksiko dan Turki di urutan ke-5 dan ke-6, sedangkan di urutan pertama, kedua, dan ketiga diduduki oleh Cina, Brasil, dan India. Bima melanjutkan, bahkan di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang falas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah. Pemerintah pada tahun 2020 menerbitkan global bond sebesar 4,3 miliar US dollar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. Dengan nilai itu, menurut Bima, setiap satu orang penduduk di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin tercatat menanggung utang sebesar 20,5 juta rupiah. Angka ini berasal dari utang pemerintah sebesar 5.594,9 triliun rupiah per Agustus 2020 yang dibagi 272 juta penduduk. Bima juga mencatat sejumlah masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Kata Bima, ULN Indonesia semakin tinggi pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Pada kuartal 2 2020, pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh minus 5,32% akibat terlambatnya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Permasalahan lain yang dicatat Bima adalah tren kemiskinan dalam negeri yang terus membengkak. Bahkan diperkirakan mencapai lebih dari 12 hingga 15% akibat jumlah orang miskin baru yang meningkat. Berdasarkan data Bank Dunia, terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi COVID-19. Di saat bersamaan justru banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Diperkirakan jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang. Bima mengatakan, dari hasil survei Asian Development Bank menunjukkan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia terus lakukan pengurangan karyawan setiap bulannya.